Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lestari dari kelas Eksya 8 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Mikroekonomi Islam. Di sini saya akan memaparkan dua topik pembahasan, yakni kurva pergerakan harga dari mekanisme pasar dan intervensi pasar. Dalam konsep Islam, mekanisme pasar dapat diartikan sebagai penetapan harga yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Keseimbangan pasar terjadi pada saat perpotongan antara kurva supply dan demand dalam keadaan rela sama rela. Berikut adalah kurva pergerakan harga dari mekanisme pasar. Pada gambar kurva tersebut, titik keseimbangan pasar terjadi pada titik E, di mana supply tetap dan demand tetap, maka disinilah kita dapat mengukur titik keseimbangan harga pasar. Sedangkan titik Y menunjukkan kondisi di mana supply turun dan demand naik, maka harga akan naik. Titik T menunjukkan kondisi di mana supply tetap dan demand naik, maka harga akan naik. Titik U menunjukkan kondisi di mana supply naik dan demand naik, maka harga akan naik. Titik R menunjukkan kondisi di mana supply turun dan demand tetap, maka harga akan naik. Titik V menunjukkan kondisi di mana supply naik dan demand tetap, maka harga akan turun. Titik Q menunjukkan kondisi di mana supply turun dan demand turun, maka harga akan turun. Titik X menunjukkan kondisi di mana supply tetap dan demand turun, maka harga akan turun. Selanjutnya adalah titik W, menunjukkan di mana supply naik dan demand turun, maka harga akan turun. Topik pembahasan selanjutnya yaitu intervensi pasar. Dalam ekonomi Islam, intervensi pasar dapat diartikan sebagai cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui market intervention. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi, termasuk penetapan price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi. Intervensi pasar telah dilakukan pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Sebagai contohnya, saat itu harga gandum di Madinah sedang naik, maka pemerintah melakukan impor gandum dari Mesir. Demikianlah pemaparan materi mengenai kurva pergerakan harga dari mekanisme pasar dan intervensi pasar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.